Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan video kita. Pada video kali ini kita akan coba input data tabel barang. Memang ini agak berbeda karena tabel barang ini dia berelasi dengan tabel kategori dan satuan. Baik, kita akan coba terlebih dahulu tampil datanya ya. Namun sebelum itu kita harus tambahkan field. Kemarin ada field yang kurang gitu ya. Jadi silakan tambahkan field BRG stock. Tambahkan juga nomor BP kalian gitu ya. Kemudian setelah itu BRG gambar. Silakan di uncheck yang ini. Di uncheck di bagian not nullnya. Jadi artinya gambar itu boleh kosong gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda cek, berarti gambar itu tidak boleh kosong. Oke, jika sudah lakukan save. Setelah itu, silakan masuk ke coding, jalankan PHP Sparksref. Langkah pertama, silakan buat model terlebih dahulu, karena kita sudah membuat controller barang. Jadi kita cukup butuh model, Spark, make model, kemudian model barang. Ya, ini tidak ada spasi ya, nggak usah pakai nomor BP. Silakan di enter. Ini karena model barangnya sudah ada. Kemudian silakan buka model barangnya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya terangin. Kemudian tambahkan ini. Cukup kita gunakan protected table, primary key, dan allowed field. Seperti biasa ya. Ini nama tabel. Ini primary key. Kemudian sebutkan field yang akan digunakan untuk tabel barang. Jadi sebutkan saja semua field. Kemudian kita buat sebuah function lagi untuk menampilkan data yang berelasi dengan tabel barang. Jadi biasanya kita pakai find all. Kalau find all kan cuman yang dipanggil adalah ID-nya. Kita cuma butuh kategori, nama kategori dan nama satuan. Maka dari itu kita harus relasikan. Jadi caranya adalah return string this table, nama tabel barang, kita join dengan tabel kategori pertama up on gitu ya. Kalau di MySQL biasa, perintah SQL biasa, BRG katit, kemudian katit. Jadi ini kategori dari yang tabel barang, ini yang kategori dari tabel kategori. Kemudian join lagi dengan tabel satuan yang mana BRG satit sama dengan satit. Kemudian kita lakukan get. Sudah. Kemudian kita masuk ke controller barang. Nah, di sini di tabel barang, di function barang, di sini kita akan tambahkan sebuah variabel data. Kita terlebih dahulu ini ya, panggil modelnya use app models, kemudian model barang, kemudian panggil juga untuk model kategori nantinya. Ya, ini kita copy saja ya. Jadi ada model barang, model kategori yang kita panggil, dan model satuan. Karena gunanya untuk inputan nanti. Baik, kemudian di index. Jangan di index deh. Saya buat di sini aja. Public function construct. Saya buat string this barang. Memanggil model barang. Oke, di sini saya buat data. Kemudian tampil data. Kemudian saya ambil dari string this barang. Kemudian fungsinya adalah function yang di sini. Tampil data. Tampil data. Kemudian di sini buat variabel data. Oke, sudah. Selanjutnya, silakan buka view barang di sini.
di bagian sini ya, kita akan gunakan tabel. Kita cukup copy saja dari view kategori. Nah ini ya, ambil yang tabel, kemudian collapse yang ini, klik satu kali, kemudian copy yang ini, pastikan di sini. Silahkan disimpan. Kemudian kita edit dari atas gitu ya, mulai dari kolomnya. Kita akan tambahkan kolom di sini kode barang, sesuaikan dengan tabel barang. Kemudian di sini nama barang. Kemudian kolomnya kategori. Kemudian kolom satuan. Kemudian kolom harga misalkan. Kemudian kolom stok. Oke, selanjutnya di bagian T-body, ini nomor halaman nggak usah karena belum pakai pagination. Kemudian di sini kita sesuaikan ya, BRG kode, BRG nama. Kemudian kategori ya, seperti cut nama. Kemudian di sini sub nama. Kemudian memanggil harga. Kalau harga kita akan menggunakan number format, sebuah metode di PHP. Jadi kini saya hapus nih, saya ganti dengan number format. Kemudian string row, BRG harga. Udah itu aja. Kemudian ya gitu aja ya. Selanjutnya saya copy lagi nih. Sini saya ganti dengan stok. Kemudian oh ya, satu lagi saya buat koma 0 karena tidak menggunakan desimal. Artinya kita bisa berapa digit sih belakang koma gitu. Jadi saya buat aja defaultnya 0 gitu ya. Kemudian untuk tombolnya terlebih dahulu kita hapus saja. Oke, silakan untuk mencobakannya, silakan terlebih dahulu isi data terserah. Ini ingat ya, kategorinya dia berrelasi. Jadi kalau misalkan saya refresh di sini, terjadi error, cannot use object nih. Oke, kita akan perbaiki errornya. Ini karena masalahnya adalah di model barang ini kita menggunakan relasi seperti ini yang mengirimkan metode get. Kalau udah seperti ini, berarti kita harus menjadikan data relasi itu, buka view barang ya, jadikan sebagai array object. Jadi kita buat ya, tambahkan di sini metode get result array. Oke, silahkan disimpan. Kalau kita simpan, hasilnya seperti ini. Sudah ya, tabel datanya sudah tampil. Selanjutnya kita akan buat sebuah button masih di view barang. Kita buat di sini data barang, kita ganti tombol button. Saya buat seperti ini ya. Button, tipe button. Tutup dulu ya. Ini saya buat i-class, saya kasih icon FA plus circle. Di ujungnya saya buat kayak ini. Tambah barang. Saya simpan. Hasilnya seperti ini. Oke, kita akan kasih warna. Di bagian button tambahkan atribut namanya class. BTN small, ukurannya kecil. BTN kita kasih warna biru. Primary. Kemudian kita kasih atribut onClick. Ketika diklik, nantinya kita arahkan ya, location titik href sama dengan kita arahkan ke ini kutip 1 ke controller barang ke function tambah. Oke, silakan disimpan, dijalankan. Ketika diklik di sini, maka diarahkan ke function tambah. Berarti kita tambahkan function tambah di controller barang public function tambah. Nah, oke ya. Di sini return view barang form tambah. Oke,
Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah form tambah di barang ya. Silakan di copy ini. Maaf, bukan di copy, dibuat new file form tambah. Oh, di sini form tambah sudah ada ya. Ini bentar, ini saya hapus saja ya. Oke, silakan form tambah sudah dibuat di sini. Dia kosong. Kita akan copy saja yang di view barang. Copy-nya dari sini aja. Dari line 1 sampai ke section isi ini. Silakan di copy, kemudian pastikan di sini. Tambahkan kayak gini ya. String this end section untuk isi. Jangan lupa di end section ya. Kemudian kita ganti mulai dari atas. Ini form tambah barang. Kemudian di subjudul kita akan ganti tombol kembali. Primary-nya kita ganti dengan warna warning. Ini kita arahkan ke function index. Kemudian ikonnya kita ganti dengan backward. Kemudian kita buat di sini kembali. Sudah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Sudah ya. Kemudian kita akan membuat form. Di sini ya, di isinya. Silakan buka Bootstrap ya. Atau saya tutup aja dulu. Kita akan cari di Google ya ini get bootstrap 4 ya, get bootstrap 4. Silakan di enter, ambil yang ini, yang docs, kemudian kita cari form, ambil yang ini, kemudian kita pergi yang sebelah kanan ini, ambil yang horizontal form. Oke, kita tiru formatnya seperti ini. Kita ambil yang ini aja dulu, yang sedikit ini, yang saya blok ini, hati-hati, saya copy. Kemudian saya pastein di sini. Oke ya, kita akan ganti mulai dari label di sini. Ya, sebenarnya ukuran dari Bootstrap itu dari ujung ke ujung ya, dalam satu yang diupdate dalam tag div itu totalnya 12 kolom. Jadi, maka dari itu untuk yang tulisan labelnya kolomnya 2. Jadi kalau misalkan kita refresh ini, oke, 2 kolom ya. Jadi kalau misalkan untuk memperbesarnya gimana? Jadi emailnya ini kita ganti dengan 4 misalkan. Kemudian yang ini jadi 8. Jadi totalnya harus 12. Oke, hasilnya seperti ini. Oke ya, nah kita ganti aja seperti ini ya. Baik, silakan kita edit sedikit. Label yang for kita hapus. Class biarkan, ini buat kode barang. Kemudian biarkan input type-nya kita buat teks. Ini ID kita buat samain dengan nantinya kode barang. Kemudian name kode barang. Ini kita jadikan sebuah auto focus. Ya, jadi ketika refresh arahnya ke sini langsung fokusnya. Kemudian kita tambahkan field untuk nama barang. Ini kita copy aja dulu. Saya pastiin di sini. Ini kita ganti dengan nama barang. Jangan lupa ini autofocus nama barangnya jangan lupa dihapus. Kemudian ID dengan name samain dengan nama barang. Oke, kemudian inputan kategori dan satuan. Kalau inputan kategori satuan itu ngambilnya dari tabel kategori. Jadi di sini pilih kategori. Kemudian ini kolomnya kita ganti aja 4 ya ukurannya biar kecil. Jadi kalau misalkan pokoknya nggak boleh lebih dari 12. Jadi kalau misalkan kayak gini, nah jadi kecil dia. Oke, untuk pilih kategori kita akan menggunakan drop down. Caranya adalah terlebih dahulu kita panggil yang untuk kategori. Masuk ke controller barang dulu.
Kemudian di sini ya, saya akan memanggil kelas model kategori. Saya buat variabel dulu, model kategori sama dengan new model kategori. Begitu juga untuk yang satuan. Kemudian di sini variabelnya model satuan. Kemudian di sini saya buat variabel data yang akan dikirimkan ke view data kategori. Ambil dari model kategori, kita buat find all. Kemudian cara yang sama, ini saya ganti dengan data satuan. Kemudian di sini model satuan. Oke, kemudian tambahkan nih variabel data. Sudah, kembali ke form tambah barang. Di sini saya akan tambahkan ya, kayak gini. Select name-nya kategori, ID-nya kategori, kemudian kita tambahin kelas form control. Oke, optionnya kita akan ambil dari data kategori. Terlebih dahulu saya buat option selected yang value-nya kosong. Di dalamnya saya buat kayak gini ya, sama dengan 2 kali, kemudian kayak ini, pilih. Jadi yang muncul di browser itu yang ini. Oke nih, nah gitu ya. Oke, untuk datanya di bawah kita enter. Kita akan buat perintah PHP di sini. Maaf, bukan sama dengan ya, tapi PHP. Kemudian for each data kategori as variable cut misalnya. Ini titik 2. Kemudian PHP and for each. Jangan lupa titik koma. Ini titik 2, ini titik koma. Kemudian di sini saya akan buat option ya, spasi value. Value-nya kita ambil dari PHP. Perintah PHP echo, kemudian variabel cut yang mana value-nya ambil dari ID kategori. Berarti cut ID. Kemudian yang ditampilkan di browser itu adalah nama kategori. Jadi cut di sini cut nama. Oke, hati-hati ya, jangan sampai ini ketinggalan gitu. Hati-hati ngetiknya. Kalau kita refresh di sini, maka data kategorinya sudah muncul. Oke ya, sip. Kemudian untuk yang satuan caranya sama. Ini kita copy saja. Kalau ini udah berhasil, kita copy aja. Di sini pilih satuan. Kemudian name sama ID kita samakan satuan. Kemudian di sini data satuan. Yang cut-nya kita ganti dengan sat. Ya, di sini saya blok, tekan Ctrl D, dia akan mencari tulisan yang sama gitu ya. Dan lihat pointernya. Itu baru kita ganti dengan sat. Kita hapus, kita ganti dengan sat. Sudah. Kemudian kalau kita refresh, maka tampil satuan. Ya, para mahasiswa sekalian sudah paham. Kemudian kita tambahkan inputan untuk harga dan satuan. Untuk harga satuan, ini sama aja, kita copy yang dari inputan barang, nama barang di sini. Ini kita paste di sini, kita buat harga. Sini kita buat harga. Oke, kemudian ini kolomnya kita ganti 4 aja. Tipenya adalah number. Kemudian di sini harga. Kemudian di sini harga. Kemudian stoknya juga gitu ya. Kita buat stok. Di sini stok.
Oke, kalau kita refresh di sini, justrunya tampil seperti ini, inputan angka. Oke, kemudian untuk upload, ini kita copy lagi, upload gambar. Kita buat keterangan seperti ini. Jika kayak gini ya, jika ada. Nah, gitu ya. Enggak kayak tulisan miring kayak itu. Upload gambar jika ada. Kalau inputannya kita ganti dengan tipe file. Ya, tipe file. Kemudian form controlnya nggak usah, kelasnya ID-nya sama name kita ganti dengan gambar. Oke ya. Kemudian kita refresh, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini masih sama. Kita copy yang tadi, kayak gini. Untuk tombolnya, ini kita hapus saja. Yang di sini kita ganti dengan input tipe submit, gitu. Kemudian value-nya adalah simpan. Kemudian kita kasih kelas btn success. Oke, hasilnya seperti ini. Sudah ya. Selanjutnya, kita akan tambahkan sebuah tag form. Kalau misalkan dalam form tersebut ada upload-nya, maka kita harus ganti dengan form open multi-part namanya. Jadi di sini yang biasanya kita menggunakan form open, maka kita ganti dengan form open multi-part ini. Oke, yang mana kita arahkan ke barang simpan data. Oke ya. Kemudian di sini sama form close. Oke, saya refresh di sini. Justrunya ketika diklik dia akan mengarah ke simpan data. Gimana para mahasiswa sekalian? Semoga paham ya. Selanjutnya adalah kita akan coba membuat validasi untuk inputan tambah barang ini. Karena ini terlalu lama videonya, silahkan dilanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.